Assalamualaikum. Apa kabar kalian para pejuang? Gimana nih, masih semangat nggak belajarnya kalian? Oke, dari kemarin aku tuh udah lumayan banyak dapat info FR dari peserta CPNS yang udah ikut tes SKB Prakom. Salah satunya ada tentang layanan TI, tentang manajemen layanan TI. Dan dari kemarin juga udah banyak yang minta dibikinin soal-soal tentang layanan manajemen TI ini. So, ini dia beberapa soal yang udah aku bikin dan juga full pembahasannya. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar persiapan kalian lebih matang lagi. Jangan lupa juga kalian like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman seperjuangan kalian. Oke ya, langsung aja disimak videonya. Hello everyone. Oke, soal nomor 1, implementasi dan manajemen servis teknologi informasi sehingga sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. ITSM, B. ITIL, C. CMMI, atau D. ISM. Jawabannya adalah yang A, ITSM. Jadi, menurut Wikipedia, ITSM atau Information Technology Service Management, manajemen layanan teknologi informasi, adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi atau TI yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. ITSM merupakan kebalikan dari pendekatan manajemen TI dan interaksi bisnis yang terpusat pada teknologi. Selanjutnya soal nomor 2, tujuan utama dari ITSM adalah A. Menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan pengguna, B. Memperbaiki kualitas layanan TI, C. Mengefektifkan penggunaan biaya untuk pengelolaan TI, atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jawaban A, B, dan C itu benar. Jadi tujuan utama ITSM itu yang pertama adalah menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan pengguna, kemudian yang kedua memperbaiki kualitas layanan TI, dan yang ketiga itu mengefektifkan penggunaan biaya untuk pengelolaan TI. Beralih ke soal nomor 3, ITSM dapat menggunakan beberapa framework yang ada. Framework itu mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Beberapa framework yang umum diantara lain A. ITIL, B. OpenSDLC.org, atau C. Jawaban A dan B benar, atau D. Jawaban A dan B itu salah. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang C. Jawaban A dan B itu benar. Oke, berikut ini merupakan kerangka kerja atau framework ITSM. Bisa kalian lihat sendiri ya, itu informasinya. Soal yang keempat, yang termasuk proses di dalam ITSM adalah kecuali A. Incident Management, B. Problem Management, C. Repair Management, atau D. Change Management. Oke, yang bukan termasuk proses dalam ITSM ini adalah yang pilihan C, Repair Management.
Jadi, dalam penerapan ITSM itu tidak ada cara atau proses yang baku. Namun, kita dapat menerapkan ITSM dengan 3 proses, yaitu yang pertama incident management, yang kedua itu problem management, dan yang ketiga itu change management. Selanjutnya soal nomor 5. Fokus pada service desk merupakan bagian dari service management dan ini juga dipersyaratkan di dalam pengelolaan ISO ITSM. A. 2000, B. 20.000, C. 5.000, atau D. 50.000. Jawaban yang benar adalah yang B, 20.000 ITSM. Jadi penjelasannya itu fokus pada service desk merupakan bagian dari service management yang dipersyaratkan di dalam pengelolaan ISO 20.000 IT Service Management. Soal selanjutnya nomor 6, layanan manajemen tingkat atau SLM ada untuk A. Memastikan bahwa layanan sepenuhnya menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi persyaratan pelanggan, fungsi, ketersediaan, dan kinerja. B. Memastikan bahwa tingkat layanan negosiasi dan setuju dengan pelanggan. C. Disampaikan ke tingkat layanan yang telah disetujui yang didefinisikan di dalam indikator kinerja yang telah disepakati. Atau D. Jawaban A, B, dan C itu benar. Ya, pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang D. Jawaban A, B, dan C itu benar. Layanan manajemen tingkat SLM itu ada untuk memastikan bahwa layanan sepenuhnya menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi persyaratan pelanggan, fungsi, ketersediaan, dan kinerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tingkat layanan negosiasi dan setuju dengan pelanggan dan semua layanan disampaikan ke tingkat layanan yang telah disetujui yang didefinisikan dalam indikator kinerja yang telah disepakati. Soal yang ketujuh, manfaat ITSM yaitu A. Proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. B. Hubungan antara konsumen menjadi baik. C. Mutu penyediaan layanan menurun. Atau D. Proses bisnis bersifat kaku. Jadi pilihannya yang benar adalah yang A. Proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. ITSM memiliki manfaat bagi pebisnis dan juga bagi penggunanya. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen mampu dikelola dengan baik. Kedua, proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. Yang ketiga, indikator kinerja dapat dibuktikan. Yang keempat, pebisnis dapat lebih mempunyai kontrol lebih mudah untuk pengelolaan infrastruktur dan layanan. Dan yang kelima, setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawabnya mereka dalam penyediaan layanan. Next, soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan function dalam service management? A. Satu loop tertutup dikarenakan mereka yang menyediakan perubahan dan transformasi menuju ke satu arah tujuan dan biasanya menggunakan feedback untuk menguatkan diri sendiri. B. Unit dari organisasi yang khusus membentuk sebuah kelompok kerja di mana akan dibagikan bagian-bagian pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. C. Proses tahapan pencatatan, penelusuran, penugasan, dan pengelolaan insiden di mana nantinya akan dikomunikasikan kepada pengguna layanan informasi teknologi. Atau D.
di mana proses yang bertanggung jawab menangani problem pada life cycle. Ya, jawaban soal nomor 8 adalah yang B, unit dari organisasi yang khusus membentuk sebuah kelompok kerja di mana akan dibagikan bagian-bagian pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Oke, penjelasannya, function di sini adalah unit dari organisasi yang khusus membentuk satu jenis pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab pada hasil tertentu. Mereka dibekali secara internal dengan kemampuan dan resource yang diperlukan untuk kinerja dan outcome. Beralih ke soal nomor 9, masalah manajemen memiliki peran yang jelas dalam berurusan baik reaktif dan proaktif dengan masalah yang mungkin menimbulkan insiden yang merusak pengiriman layanan. Pernyataan di atas merupakan A. Manajemen layanan dan insiden, B. Masalah manajemen, C. Perubahan manajemen, atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang B, masalah manajemen. Masalah manajemen atau problem management memiliki peran yang jelas dalam berurusan baik reaktif dan proaktif dengan masalah yang mungkin menimbulkan insiden yang merusak pengiriman layanan. The last one atau soal nomor yang terakhir, nomor 10. Manajemen efektif perubahan jelas penting untuk mempertahankan tingkat pelayanan karena sangat berhasil dan perubahan tidak direncanakan dapat menyebabkan gangguan layanan dan kegagalan untuk mencapai terhadap SLA. Merupakan pernyataan yang berkaitan dengan A. Manajemen layanan dan insiden, B. Masalah manajemen, C. Perubahan manajemen, atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang C. Perubahan manajemen. Perubahan manajemen atau change management itu manajemen efektif perubahan jelas penting untuk mempertahankan tingkat pelayanan karena sangat berhasil dan perubahan tidak direncanakan dapat menyebabkan gangguan layanan serta kegagalan untuk mencapai terhadap SLA. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.